Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngopi Insight. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan penjelasan secara runtut dan detail mengenai langkah demi langkah cara mengatasi apabila buku rekening PIP milik anak, bapak atau ibu hilang ataupun rusak. Untuk itu, silakan disimak videonya dari awal sampai selesai agar supaya bapak, ibu, dan siswa-siswi paham cara mengurusnya dan agar segera mendapatkan buku rekening bantuan PIP pengganti. Seperti kita ketahui bahwasanya untuk bisa mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP, maka calon penerima PIP harus melakukan aktivasi nomor rekening dan membuat sebuah rekening yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menyimpan dana bantuan PIP yang disalurkan oleh pihak pusat. Dengan memiliki buku rekening, maka peserta didik bisa dengan mudah melakukan proses pencairan dana bantuan PIP. Dan dana yang akan diterima akan secara otomatis masuk ke dalam rekening penerima bantuan PIP, dan nantinya dana yang telah masuk tersebut akan mudah untuk dicairkan sesuai dengan jumlah dana yang ada di dalam buku rekening. Nah, lalu bagaimana jika ternyata buku tabungan PIP atau KIP ATM siswa yang dimiliki oleh peserta didik ternyata hilang atau rusak? Untuk itu, pada kesempatan kali ini, admin akan memberikan sebuah solusi untuk Bapak, Ibu, dan peserta didik yang mungkin sedang mengalami masalah di mana buku tabungan PIP-nya hilang, rusak, dan tidak dapat digunakan lagi. Di banyak kasus, sering terjadi apabila seseorang mengalami masalah di mana buku tabungannya hilang, maka akan merasa panik dan bingung harus berbuat apa. Selain memberikan solusi terkait surat keterangan kehilangan buku tabungan PIP atau KIP ATM siswa, admin juga akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu surat keterangan kehilangan, apa fungsi dari surat keterangan kehilangan, serta apa manfaat yang bisa diperoleh dengan membuat surat keterangan kehilangan buku tabungan tersebut. Apabila yang mengalami kehilangan buku tabungan ialah siswa, maka siswa tersebut harus melakukan pemberitahuan informasi kehilangan terlebih dahulu kepada pihak sekolah, agar nantinya pihak sekolah bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Surat keterangan kehilangan itu bisa didefinisikan sebagai sebuah surat yang menerangkan adanya kehilangan suatu barang atau benda yang dimiliki oleh seseorang ya. Nah, perlu diketahui bahwa surat keterangan kehilangan buku tabungan siswa ini tidak sembarang pihak yang bisa mengeluarkannya, karena pada umumnya ini hanya dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga atau instansi resmi yang formal ya. Oleh sebab itu, untuk bisa membuat surat keterangan hilang buku tabungan siswa, maka harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Sehubungan dengan akan dibuatnya surat keterangan kehilangan dari sekolah, maka fungsi surat keterangan hilang yaitu untuk memberikan keterangan kepada pihak bank penyalur bantuan PIP bahwa siswa di sekolah tersebut benar-benar kehilangan buku tabungannya. Maka dengan itu siswa atau orang tuanya bisa diberi keringanan oleh pihak bank sehingga dana bantuannya bisa dicairkan meski buku tabungannya tidak ada atau hilang. Selain itu, fungsi lain dari surat keterangan hilang tersebut adalah sebagai sebuah permohonan kepada pihak bank agar bisa menggantikan buku tabungan yang telah hilang dengan buku rekening tabungan yang baru. Nah, sampai pada penjelasan ini pastinya Bapak, Ibu, atau siswa sudah sedikit paham dan ada gambaran ya, bagaimana langkah yang dilakukan saat buku rekening tabungan PIP-nya hilang atau rusak. Oke, kita lanjut. Apabila nantinya buku rekening yang baru sudah diterbitkan sebagai pengganti buku rekening yang lama, yang telah hilang ya, maka siswa penerima bantuan PIP dapat melakukan pencairan dana bantuan PIP-nya dengan menggunakan buku rekening baru yang sudah dibuatkan oleh pihak bank. Adapun manfaat dibuatnya surat keterangan kehilangan buku rekening PIP siswa untuk sekolah khususnya, yaitu sebagai administrasi atau arsip. Sedangkan manfaatnya bagi orang tua atau wali siswa, yaitu surat ini akan sangat bermanfaat sekali karena dapat membantu mencairkan dana PIP, meski buku tabungannya yang menjadi syarat pencairannya itu tidak dibawa atau hilang ya.
Kemudian sebagai informasi pula bahwa untuk bisa membuat surat keterangan hilang buku tabungan siswa, maka yang bersangkutan tentunya juga harus mempersiapkan dan memberikan beberapa persyaratan yang menjadi dasar atau identitas bagi sekolah untuk bisa menerbitkan surat keterangan hilang buku tabungan PIP tersebut. Di sini untuk siswa yang akan dibuatkan surat keterangan hilang buku tabungan PIP dari sekolah, maka harus menyiapkan beberapa identitas penting sebagai berikut. Yang pertama yang harus disiapkan adalah nama lengkap peserta didik sesuai dengan nama yang tertera pada buku rekening sebelumnya. Kemudian yang kedua, nomor induk siswa nasional atau NISN. Lalu yang ketiga, tempat dan tanggal lahir. Kemudian yang keempat, kelas atau tingkatan siswa. Yang kelima adalah nomor rekening PIP siswa. Dan yang keenam adalah tanda tangan siswa. Nah, ini adalah biodata atau surat identitas yang perlu disiapkan untuk nantinya dimasukkan ke dalam format surat keterangan kehilangan buku tabungan PIP. Nah, contoh surat keterangan kehilangan buku tabungan PIP siswa yang akan saya tampilkan ini bisa digunakan oleh siswa pada jenjang siswa SD, SMP, SMA maupun SMK yang mengalami masalah kehilangan buku tabungan PIP-nya. Jadi bagi yang akan menggunakannya maka bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Baiklah, seperti apa format contoh surat keterangan kehilangan buku tabungan PIP siswa yang bisa digunakan untuk mengajukan pembuatan buku rekening baru ke bank penyalur? Mari kita lihat. Nah, ini adalah contoh surat keterangan kehilangan buku tabungan simpel PIP. Bisa dilihat di sini mulai dari atas. Ini adalah kop surat sekolah yang nanti bisa diganti dengan kop surat sekolah tempat anak Bapak Ibu bersekolah ya. Kemudian bawahnya ada tulisan yaitu surat keterangan kehilangan. Kemudian nomor, ini diisi dengan nomor agenda surat yang bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kemudian di bawahnya tertulis yang bertanda tangan di bawah ini, nama, kemudian NIP, lalu ada jabatan, nama sekolah, dan alamat sekolah. Ini diisi dengan identitas dari kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Selanjutnya, di sini juga tertulis, dengan ini menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini adalah siswa yang kehilangan buku tabungan simpanan pelajar atau simpel atau PIP, dan yang bersangkutan adalah benar sebagai siswa aktif ini diisi dengan nama sekolah tempat anak Bapak Ibu bersekolah. Selanjutnya di sini tertulis dan sebagai siswa penerima dana PIP tahun, untuk tahun juga disesuaikan dengan data sebagai berikut. Di sini ada tabel. Jadi apabila yang kehilangan buku tabungan itu lebih dari 1, maka bisa diisi sesuai dengan jumlah siswa yang buku rekeningnya hilang ya. Di sini pada tabel ada kolom nomor, nama siswa, kemudian kolom tanggal lahir, kolom jenis kelamin, kemudian kelas, nomor rekening PIP, dan tanda tangan siswa. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh admin terkait syarat biodata yang dibutuhkan. Nantinya akan diisi pada tabel ini. Selanjutnya, di bawahnya yaitu tertulis, demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam pencairan dana PIP. Selanjutnya kami minta pada pihak bank penyalur untuk memberikan buku tabungan simpel dan atau KIP ATM yang baru atas nama siswa yang bersangkutan dengan tidak dikenakan biaya apapun. Surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku setelah buku tabungan simpel dan atau KIP ATM dimaksud diterbitkan kembali. Kemudian di sini diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat, lalu dibubuhi tanda tangan dan stempel basah oleh kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Kemudian diisi juga nama lengkap dan gelar kepala sekolah dan juga diisi dengan NIP dari kepala sekolah. Nah, kurang lebih seperti itu cara yang dilakukan apabila buku tabungan PIP itu hilang ya. Jadi tidak perlu panik. Di sini sudah admin jelaskan langkah-langkahnya dan sudah ada solusinya. Kemudian jangan lupa like video ini apabila suka, dan bagi yang belum paham silahkan untuk memberikan pertanyaan berupa komentar ya nanti pada video. Dan pada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk subscribe channel Ngopi Insight, kemudian aktifkan lonceng notifikasi agar supaya ketika saya memposting atau mengupload video baru, Bapak Ibu dan rekan-rekan akan menerima notifikasi video dari saya. Baiklah, sekian penjelasan video pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.